Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Dahlia dengan NIM 2018102030 dari kelas Teknik Informatika 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan perancangan sistem peminjaman buku di perpustakaan. Yang pertama, yaitu ada penjelasan sistem yang dirancang. Sistem perancangan peminjaman buku di perpustakaan merupakan teknologi informasi yang dikembangkan menggunakan layanan berbasis web, yang diharapkan memberikan kemudahan baik untuk petugas maupun pengunjung perpustakaan. Dengan sistem ini, diharapkan akan mempermudah pelayanan dan akses informasi serta pengelolaan data perpustakaan seperti mempermudah pencarian, buku ataupun katalog, dan peminjaman buku, sehingga akan diperoleh efisiensi pekerjaan petugas dalam pengelolaan buku perpustakaan, penyajian informasi yang lebih mudah dan interaktif, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna layanan perpustakaan. Yang kedua yaitu ada metode pengembangan sistem. Metode perancangan aplikasi yang digunakan yaitu ada waterfall. Dengan metode ini, potensi kerugian akibat kesalahan pada proses sebelumnya bisa diminimalkan, karena proses perancangan aplikasi dengan metode waterfall adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak berurutan. Proses pada waterfall terus mengalir ke bawah, seperti air terjun, melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Kemudian, yaitu ada gambar metode waterfall. Yang pertama yaitu ada requirement definition, kemudian system and software design, implementation and unit testing, integration, and system testing, dan yang terakhir yaitu ada operation and maintenance. Adapun tahapan-tahapan dari metode waterfall adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada requirement analysis. Seluruh kebutuhan software harus bisa didapatkan, termasuk di dalamnya kegunaan software yang diharapkan pengguna dan batasan software. Kedua, sistem desain. Sebelum melakukan coding, terlebih dahulu memberikan gambaran apa yang seharusnya dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Yang ketiga, implementation. Pembuatan software dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Yang keempat, yaitu ada integration and testing. Penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan dilakukan pengujian. Dan yang terakhir yaitu ada operation and maintenance. Software yang sudah jadi dijalankan, serta dilakukan pemeliharaan. Kemudian ada analisis kebutuhan sistem, baik itu fungsional ataupun non-fungsional. Spesifikasi kebutuhan fungsional meliputi sistem yang digunakan untuk sistem yang di atas adalah penggunaan katalog online. Sistem ini memudahkan peminjam dan petugas. Peminjam dapat melakukan pengecekan ketersediaan buku, apakah buku tersebut tersedia atau sedang dipinjam, atau mungkin tidak tersedia sebelum mencari buku secara manual pada rak buku. Di sisi lain, petugas dapat melakukan penginputan data buku yang dipinjam, data peminjam, tanggal peminjam, dan tanggal pengembalian. Admin selalu mengupdate koleksi buku-buku baru. Yang kedua yaitu ada spesifikasi kebutuhan non-fungsional. Sistem ini membutuhkan beberapa kebutuhan non-fungsional, baik hardware, software, maupun user. Untuk software yang digunakan yaitu biasanya Mozilla Firefox, Internet Explorer, dan Opera sebagai browsernya. Dan untuk user, terdiri dari 3, yaitu ada petugas, admin, dan peminjam.
Setelah itu, ada flowchart sistem. Ada 3 entitas yang terlibat dalam sistem ini. Pertama, dimulai dari peminjam. Peminjam sebelum melakukan interaksi atau proses apapun, akan dihadapkan dengan pilihan apakah dia merupakan anggota ataupun belum. Jika belum, maka otomatis akan melakukan pendaftaran melalui petugas. Setelah itu baru bisa melakukan proses pencarian buku maupun peminjaman buku. Proses peminjaman buku terhubung dengan entitas admin selaku entitas yang mengelola data buku. Setelah proses peminjaman berhasil, maka peminjam akan mendapatkan buku yang akan dipinjam, dan proses selesai. Kemudian ada perancangan UML. Yang pertama ada use case diagram. Petugas dapat mengelola data anggota, baik menghapus, mengubah, ataupun mengelola data buku pinjaman. Kemudian, mengelola data peminjaman, baik pun memasukkan data ataupun mengubah data. Kemudian ada admin dapat mengelola data buku, baik itu memasukkan data buku ataupun mengubah data buku. Dan yang terakhir, yaitu ada peminjam yang dapat melakukan proses pencarian buku dan penyerahan buku, atau dalam proses peminjaman buku. Yang kedua yaitu ada activity diagram pencarian buku. Pertama, anggota memulai dengan memasukkan data buku. Kemudian, sistem akan memeriksa ketersediaan buku, apakah ada atau tidak ada. Jika ada, maka menampilkan data buku yang dicari. Setelah itu, ada activity diagram peminjaman buku. Pertama, anggota memulai dengan menyerahkan buku kepada petugas. Kemudian, petugas masuk ke form peminjaman dan menginput data buku dan data peminjaman. Setelah itu, akan disimpan oleh sistem dan anggota menerima buku yang akan dipinjam. Dan proses terakhir. Yang ketiga itu ada sequence diagram. Yang pertama proses pencarian buku. Pertama peminjam akan mencari buku, masuk ke halaman menu utama dan akan menampilkan form buku. Setelah itu mengisi form buku yang akan dicari dan sistem akan mengecek ke database buku. Setelah itu akan keluar hasilnya dan peminjam mendapatkan informasi buku, apakah buku itu tersedia ataupun tidak. Kemudian ada sequence diagram proses peminjaman buku. Yang pertama, peminjam melakukan penyerahan buku kepada petugas. Kemudian petugas masuk ke menu utama dan masuk ke tampilan form pinjam. Kemudian petugas mengisi form pinjam berupa data-data peminjam, buku, dan tanggal, baik itu tanggal pinjam ataupun tanggal pengembalian. Setelah mengisi form pinjam, maka akan masuk ke dalam database pinjam dan data disimpan, dan kemudian peminjam menerima buku yang tadi telah didata dan dapat dipinjam oleh dia. Yang keempat dari UML yaitu ada kelas diagram. Di sini ada 3 kelas. Yang pertama ada peminjam, ada ID anggota, nama, alamat, kemudian ada transaksi peminjaman berupa ID buku, ID anggota, tanggal peminjam, tanggal pengembalian,
Dan yang ketiga, koleksi buku. Ada ID buku, judul buku, pengarang, dan penerbit. Dari 3 kelas diagram tersebut, dari 3 tabel ataupun kelas tersebut, semuanya terhubung ke dalam transaksi peminjaman untuk peminjam melalui ID anggota, dan untuk koleksi buku melalui ID buku. Dan yang terakhir, yaitu ada perancangan user interface. Di sini merupakan tampilan menu utama yang menampilkan form buku dan peminjaman. Kemudian selanjutnya ada user interface tentang pencarian buku. Di sini terdapat form untuk mencari buku. Kemudian kita klik cari. Setelah itu muncul apakah buku tersebut tersedia ataupun tidak. Dan yang terakhir yaitu ada form peminjaman. Di sini petugas dapat menginput identitas peminjam buku dan tanggal, baik itu tanggal pinjam ataupun tanggal pengembalian. Setelah itu data tersimpan ke dalam sistem dan dapat juga dilihat buku-buku mana yang telah terpinjam dan siapa saja peminjamnya. Juga tanggalnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.